Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talina Rahma Pitaloka Wirakasma dari kelompok 5 Psikologi B 2020. Saya akan mempresentasikan tentang filsafat Eropa abad pertengahan yang ditokohi oleh René Descartes. Selamat menyaksikan. René Descartes adalah seorang filsuf yang lahir di La Haye, Prancis pada tanggal 31 Maret 1596. Beliau meninggal di Stockholm, Swedia pada tanggal 11 Februari 1650. Dan dia sempat bersekolah di Universitas Jesuit La Flèche pada tahun 1604 sampai 1612, yang dimana dia diberikan dasar-dasar matematika modern, walaupun sebenarnya pendidikan itu ada di bidang hukum. Pada tahun 1612 ia pergi ke Paris, dan kemudian ia pergi ke Faubourg untuk menekuni geometri, mendaftarkan diri menjadi tentara Belanda pada tahun 1617, dan mendaftarkan diri sebagai tentara Bavaria pada tahun 1619. Descartes dipanggil sebagai penemu filsafat modern dan bapak matematika modern, karena dia adalah pemikir yang paling penting dan berpengaruh dalam sejarah barat modern. René Descartes adalah pencipta sistem koordinat kartesius yang memengaruhi perkembangan kalkulus modern. Salah satu bukunya, yaitu Rules of the Direction of the Mind, adalah salah satu buku yang ditulis olehnya sekitar tahun 1629. Akan tetapi, buku ini tidak diselesaikannya. Buku ini diterbitkan untuk pertama kalinya lebih dari 50 tahun sesudah kematiannya. Buku ini membahas metode dalam memecahkan masalah matematika, ilmu pengetahuan, dan juga filsafat. Pemikirannya dalam dunia filsafat adalah membuat sebuah revolusi di Eropa karena ada pendekatan pemikiran bahwa semuanya tidak ada yang pasti kecuali kenyataan bahwa seseorang bisa berpikir. Ini juga membuktikan keterbatasan manusia dalam berpikir dan mengakui sesuatu yang di luar kemampuan pemikiran manusia. Karena itu, ia membedakan pikiran dan fisik yang pada akhirnya kita mengakui keberadaan kita karena adanya alam pikir. Ia mengawali karya dengan sesuatu yang tidak mudah, yaitu keraguan terhadap segala hal yang dilihat oleh indera manusia. Latar belakang ia membuat karyanya ini adalah karena dia melihat pemikiran filsafat yang umum masih kurang sistematis, terutama kekurangan suatu metode ilmiah. Menurutnya, metode yang cocok untuk memperbarui filsafat adalah kesangsian modis. Inilah yang jadi dasar filsafatnya tentang metode, segala sesuatu itu dapat diragukan. Beliau memutuskan untuk memulai dari dirinya sendiri dalam meragukan segala hal. Lahirlah metode matematika yang menjadi pisau bedah agar seorang subjek dapat mencapai kebenaran. Metode matematika ini dibagi menjadi dua, yaitu intuisi dan deduksi. Metode matematika yang secara intuisi artinya mereka membuktikan diri dengan menggunakan akal. Contohnya seperti persamaan aritmatika 3 tambah 2 sama dengan 5. Sedangkan dedukasi adalah pemikiran atau kesimpulan logis yang ditarik dari aksioma, seperti halnya geometri dipikirkan dalam urutan pasti dengan menggunakan deduksi dari aksioma. Karena permenungannya yang terus bergerak, akhirnya memunculkan hal yang baru, bahwa ada sesuatu yang tidak dapat diragukan lagi, yaitu pikiran. Akhirnya dia mengeluarkan slogan yang terkenal sampai sekarang, yaitu adalah cogito ergo sum, yang artinya saya berpikir maka saya ada. Inilah inti dari keseluruhan pemikirannya. Ketika ia meragukan sesuatu, ada hal yang tidak dapat disangkal kebenarannya, yaitu dirinya sendiri yang sedang berpikir. Ia berargumen yang artinya kalau saya berpikir maka saya ada. Dari situlah Descartes membedakan adanya 3 ide dalam diri manusia. Yang pertama ada innate ideas, yang kedua ada adventitious idea, dan yang ketiga adalah factious idea. Dengan metode Descartes itulah akhirnya memunculkan kembali bahwa segala sesuatu haruslah dipecahkan dengan rasio atau rasionalisme. Masih banyak pemikiran Descartes terhadap filsafat Eropa. Contohnya seperti ia mempertanyakan pengetahuan tentang benda-benda semesta gerakan jam, keberadaan Tuhan yang sedikit banyak diadopsinya dari filsafat skolastik, disertai dengan tanggapan dari para pemikir setelahnya, serta tubuh dan jiwa. Sekian video saya tentang Descartes, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.